Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur ke Tuhan karena luar biasa Ia menyertai kita ada di hari yang baru ini. Kita akan beribadah kepadanya. Kita mulaikan dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 436, Lawanlah Godaan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, ini kami, umat-Mu yang datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Saat ini, menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu, kami akan belajar firman. Kami bermohon, tuntunlah kami dengan tuntunan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud perkataan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah menjaga hati dari yang jahat. Saudaraku, ada suatu filosofi yang berkata, hidup ini ibarat sebuah koin yang memiliki dua sisi. Kalimat ini memberi arti dalam kehidupan manusia, ada banyak hal yang dapat dibagi dalam dua bagian. Contoh, hitam dan putih, benar dan salah, baik dan jahat, jujur dan dusta, dan lain sebagainya. Model manusia dalam Alkitab juga dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Secara jelas dapat kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 8-10. Anak-anak Allah adalah mereka yang berbuat kebenaran, tapi anak-anak iblis adalah mereka yang tetap tinggal di dalam dosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan harian ini hendak mengatakan bahwa Yudas kerasukan iblis. Yang dimaksud oleh kalimat ini bukan seperti orang yang sedang kerasukan pada umumnya, tapi mau memberi makna bahwa hati Yudas benar-benar dirasuki oleh iblis. Yudas tidak berupaya menjaga hatinya untuk dikuasai oleh kuasa Tuhan Yesus. Hal ini sebenarnya sudah dikatakan Yesus jauh sebelumnya dan terbukti kebenarannya dalam Yohanes pasal 6 ayat 70, seorang di antaramu adalah iblis. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, hati yang dirasuki oleh iblis akan menjadi sangat berbahaya. Karena ketika iblis mengontrol hati kita, maka sadar atau tidak, kita akan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Kristus. Dan pada akhirnya mengarahkan kita pada kebinasaan.
Oleh karena itu, renungan hari ini hendak memotivasi kita, saya, saudara-saudara sekalian, supaya kita mau menjaga hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita bukan dalam kendali kuasa iblis, tapi dalam kendali kuasa Kristus. Orang kalau iblis so kuasai, dia so ndak mau peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Apakah itu DP orang tua, suami, istri, anak, saudara, teman, dia bisa saja mau backing untuk kejahatan. Bukti konkret dalam renungan hari ini, saat iblis menguasai hati Yudas, dia tidak lagi takut untuk mengkhianati Yesus. Karena itu, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh membaca firman di hari ini. Kami percaya ketika kami menjaga hati kami terus dituntun oleh kuasa Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan Yesus yang akan membimbing kami di setiap langkah kehidupan kami. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, dan apa yang kami lakukan itu benar, berkenan kepada Tuhan, dan sesuai seturut kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami terus berdoa mempersembahkan perjalanan hidup, pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan, bangsa, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin untuk memperoleh berkat-berkat yang tidak berkesudahan. Bagi yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan pengharapan. Dan bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan selalu. Dan mereka yang bersyukur, menikmati berkat Tuhan, diberkati segala sukacita, kebahagiaan hidup yang dialami. Maka ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.